Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Airalzina Hasya dari kelas 12 IPA 1. Di video ini saya akan menjelaskan tentang memahami teks sejarah. Yang pertama adalah pengertian dan ciri-ciri dalam teks sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Cerita sejarah sering dituliskan dalam suatu karya sastra yakni novel. Novel sejarah adalah novel yang menceritakan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-usul atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Selanjutnya ada ciri-ciri dari novel sejarah. Yang pertama, berlatar waktu dan tempat pada masa lalu. 2. Menceritakan kisah yang terjadi pada masa lalu. 3. Menggunakan narasi dan dialog dalam penulisannya. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. 5. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Selanjutnya ada unsur intrinsik, yaitu tema, amanat, penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Dan unsur ekstrinsik, yaitu kebesaran pemerintahan, corak pemerintahan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Selanjutnya ada struktur teks cerita sejarah. Yang pertama ada abstrak, kedua orientasi yaitu perkenalan, ketiga komplikasi atau pengenalan isu, keempat klimaks yaitu puncak dari masalah, resolusi, dan koda. Setelah itu ada perbedaan teks cerita sejarah dengan novel sejarah. Cerita sejarah dibagi menjadi dua, yakni teks sejarah dan fiksi sejarah. Direkonstruksi berdasarkan fakta dan kejadian masa lalu. Sedangkan untuk novel sejarah dibagi menjadi dua, yakni novel sejarah fiksi dan non-fiksi, dan bercerita tentang kejadian masa lalu dengan bumbu-bumbu sastra. Sekarang kita akan menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Bahasa novel sejarah menggunakan verba aksi, menggunakan keterangan, menggunakan banyak dialog, menggunakan kata-kata sifat. Dan untuk bahasa kiasnya menggunakan makna simbolik dan ungkapan. Dan untuk majasnya menggunakan majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan juga majas pertentangan. Selanjutnya, untuk menyusun cerita atau novel sejarah pribadi, kita perlu melakukan 1. Menggali informasi mengenai suatu peristiwa sejarah, lalu mengumpulkan cerita-cerita mengenai sejarah, lalu menentukan cerita sejarah yang akan ditulis. Setelahnya, membuat urutan peristiwa dalam cerita sejarah, lalu menyusun kerangka cerita, dan yang terakhir, membuat narasi cerita sejarah berdasarkan informasi dan urutan peristiwa yang telah kita teliti. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.